Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Sunita Kartika dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Peranan Politik Hukum dalam Pembangunan Indonesia Pasca Reformasi. Di sini pengertian hukum pasca reformasi. Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan yang baru. Tujuannya ke arah yang lebih baik dengan melihat keperluan masa depan. Selain itu juga menekankan kembali pada bentuk asal dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik-praktik yang salah dengan melakukan perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun di bidang pendidikan. Orang yang mendukung reformasi atau menginginkan perubahan disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan atau bidang sosial, politik, atau agama di suatu masyarakat atau negara. Reformasi ekonomi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi di suatu masyarakat atau negara. Poin kedua, reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum di suatu masyarakat atau negara. Poin ketiga, reformasi politik adalah perubahan secara drastis untuk kebaikan di bidang politik di suatu masyarakat atau negara. Di sini poin ke B, peranan politik hukum pasca reformasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagian pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya baik secara normatif maupun praktis, fungsional, penyelenggaraan negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas. Menurut Daniel S. Leaf, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahan tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Di sini akan masuk poin ke C, pembangunan politik hukum pasca reformasi. Di era reformasi, MPR menyelenggarakan sidang istimewa pada bulan November 1998. Salah satu hasil dari sidang istimewa tersebut adalah ketetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional
sebagian haluan negara-negara yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan MPR yang juga dikenal sebagai GBHN Mini, ini dimuat beberapa arah politik pembangunan hukum nasional sebagai berikut. Yang pertama, penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk menegakkan dan terlaksanaannya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah A. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas dan integritas yang utuh. Poin ke B, meningkatkan dukungan perangkat sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan sosial. Poin yang ke C, memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. Poin ke D, di sini membentuk undang-undang keselamatan dan keamanan negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan tindak pidana supervisi yang akan dicabut. Adapun poin kedua, pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah A. Pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Yang ke B. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu. Poin yang ke C, menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun poin yang ke D, terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dalam konteks GBHN ini sangat jelas terlihat bahwa pembangunan politik hukum nasional diarahkan untuk menanggulangi krisis di bidang hukum. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk menegakkan dan terlaksanaannya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketentraman bagi masyarakat. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau penyampaian materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum.